Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdua, saya Dela dan rekan saya Pak Rahmat. Di sini kami akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pembelajaran IPS. Berikut video yang bisa kami tampilkan. Simak dengan baik ya. Apa itu prinsip? Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau bisa juga kelompok sebagai pedoman untuk berpikir atau bertindak. Pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan membuat peserta didik menguasai dan memahami berbagai disiplin ilmu sosial seperti ekonomi, sejarah, sosial, geografi, dan lain-lain. Pentingnya prinsip pada pembelajaran IPS apa ya? Sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu. Sehingga sebagai pendidik kita harus mengetahui pedoman-pedoman dasar yang menuntun atau menunjukkan kita kepada tujuan sebuah pembelajaran, terutama pada pembelajaran IPS di sekolah dasar. Prinsip pada pembelajaran IPS. Prinsip-prinsip atau pedoman dasar pembelajaran IPS di SD yaitu 1. Integrasi atau terpadu, 2. Interaksi, 3. Kesinambungan, 4. Kooperatif, 5. Kontekstual, 6. Problem solving, 7. Inquiry, 8. Keterampilan sosial. Prinsip integrasi atau terpadu. Prinsip integrasi adalah suatu kesatuan antar disiplin ilmu sosial yang saling terkait. Dengan demikian, dalam penyampaian materi pembelajaran IPS dilaksanakan dengan memadukan antar disiplin ilmu yang terkait, sehingga pembelajaran IPS dapat dilakukan berdasarkan topik yang terkait, misalnya kegiatan ekonomi penduduk. Dalam hal ini ditinjau dari persebaran dan kondisi geografis yang tercakup dalam disiplin geografi. Prinsip interaksi. Dalam konteks ini, pembelajaran IPS menjadi dasar yang mendidik peserta didik agar memiliki pengetahuan tentang bentuk interaksi secara umum dan juga mendidik peserta didik agar mampu dan terbiasa berinteraksi dengan sesama manusia. Karena manusia sebagai makhluk sosial ingin hidup berkelompok dan saling membutuhkan dan bekerja sama dalam pemecahan masalah sosial. Prinsip berkesinambungan. Pembelajaran IPS juga harus berkesinambungan atau mengikuti perubahan. Hal ini karena manusia sebagai objek utama pembelajaran IPS yang terus mengalami perubahan sesuai dengan berjalannya waktu serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip kooperatif. Dalam pembelajaran IPS, siswa dilatih untuk bekerja sama, berpartisipasi aktif dan berkomunikasi dengan baik sehingga mampu mengembangkan kemampuan dasar dalam berkomunikasi seperti mengemukakan pendapat, bertanya, dan menjawab. Prinsip kontekstual. Prinsip kontekstual yaitu dalam proses pembelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk belajar tidak hanya dari materi yang bersumber dari buku, akan tetapi dari materi yang bersifat ada di sekitar peserta didik, baik lingkungan keluarga, teman sebaya, maupun lingkungan lain. Prinsip problem solving. Dalam pembelajaran IPS di SD atau di MI, peserta didik juga dididik supaya mampu mengetahui, memahami, mencari solusi dalam masalah sosial yang terjadi pada diri peserta didik beserta lingkungan di sekitarnya. Prinsip inquiry. Prinsip inquiry merupakan suatu pendekatan pembelajaran IPS yang menuntut peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu yang baru sebagai hasil belajar. Prinsip keterampilan sosial.
Prinsip keterampilan sosial bertujuan menumbuhkan keterampilan yang berkaitan dengan suatu proses tertentu yang perlu dilatihkan, menanamkan perilaku tertentu. Biasanya perlu dilatih dan dibiasakan sehingga nanti akan muncul perilaku yang diharapkan dalam bermasyarakat. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Prinsip pembelajaran IPS yaitu ide atau gagasan yang menjadi pedoman untuk berpikir atau bertindak dalam mempelajari ilmu sosial dan humaniora di lingkungan sekolah dasar. Prinsip-prinsip tersebut yaitu terpadu, interaksi, kesinambungan, kooperatif, kontekstual, problem solving, inquiry, dan keterampilan sosial. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.